Baik, sawali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sintetis dan karakterisasi kemasan jadigen plastik polietilen dengan penambahan nanopartikel TiO2 yang beranggotakan yang pertama ada Ratna Waramudra dengan NIM 2003029, yang kedua saya sendiri Andira Dujona Rahmawati dengan NIM 2003057, dan yang terakhir ada Cindy Agung Damayanti dengan NIM 2003100. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada ultrasonic room processor, digunakan untuk pengadukan campuran sintetis TiO2. Kemudian ada universal testing machine untuk menguji sifat fisik. Kemudian isot impact tester digunakan untuk uji isot impact test track. Selanjutnya ada voltameter metro tipe 797VA digunakan untuk menguji logam berat termigrasi PB dan CD. Kemudian ada ASS untuk uji Hg. Selanjutnya ada UV spektrofotometer digunakan untuk uji CR+8. Kemudian ada drop and vibration tester Vanines digunakan untuk uji getar. Kemudian ada scanning electromicroscope atau SEM digunakan untuk mengetahui karakterisasi atau morfologi lapisan dalam jerigen yang ditambahkan nanopartikel TiO2. Dan yang terakhir ada hot plate streamer digunakan untuk proses pemasakan atau pencampuran. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada TiO2 Degusape 25 dengan grade 99,8 digunakan sebagai antimikroba. Kemudian ada tetraetil orthosilicate sebagai pelindung TiO2 agar tidak terjadi aglomerasi. Terus ada resin plastik polietilen sebagai bahan utama pembuatan jadigen plastik. Selanjutnya ada saus sambal komersial sebagai uji antimikroba. Selanjutnya ada N-heksana grade ACS digunakan untuk uji migrasi. Dan asam stearat juga digunakan sebagai uji migrasi. Dan yang terakhir adalah ada H2O sebagai pelarut. Berikut merupakan proses diagram Mayer pembuatan sintetis nano TiO2 dengan metode soft gel. Yang pertama yaitu TiO2 dan H2O dilarutkan menghasilkan TiO2 solid. Kemudian diaduk dengan suhu 30 derajat. Kemudian dimasukkan larutan TeOS dan diaduk dengan suhu 30 derajat. Kemudian dipanaskan lagi dengan suhu 90 derajat Celcius. Dan dilakukan proses kabilasi dengan suhu 300 derajat Celcius dengan waktu 2 jam dan hasilnya kemudian digerus. Selanjutnya yaitu diagram alir uji fraksi ekstrak N-heksana. Yang pertama, menyiapkan gelas piala kosong dan dipanaskan selama 2 jam. Kemudian ditimbang dan selanjutnya memasukkan N-heksana sebesar 120 ml ke dalam jerigen dan di oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala dan dipanaskan hingga kering. Kemudian gelas piala plus residu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Setelah selesai, kemudian didinginkan dan ditimbang bobot tetapnya dan jadilah gelas piala plus residunya. Dan selanjutnya ada uji fraksi terlalu silen, yaitu menyiapkan gelas piala kosong, kemudian dipanaskan selama 2 jam. Setelah dipanaskan, kemudian ditimbang dan dimasukkan simulasi silen, dipanaskan di jerigen dengan suhu 25 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kemudian
dipanaskan lagi di dalam gelas piala dengan suhu 105 derajat Celcius dengan kurun waktu 2 jam. Setelah dipanaskan, dilakukan proses pendinginan, dan setelah dingin ditimbang dan menghasilkan gelas piala plus residunya. Berikutnya yaitu pembahasan. TiO2 adalah semikonduktor fotokatalis yang efektif sebagai antibakteri. Pada praktikum ini, metode yang digunakan yaitu sol gel, dilanjutkan dengan pengujian SEM, uji mekanik, uji simulasi transportasi, dan uji penyimpanan, seperti uji jatuh, tumpuk, dan getar, serta uji organoleptis. Proses sol gel yaitu pembentukan senyawa anorganik melalui proses kimia dalam larutan pada suhu rendah. Pada proses sol gel terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid atau sol menjadi fasa cair kontinu atau gel. Berikutnya yaitu karakterisasi SEM. Pada gambar A yaitu lembar jerigen tanpa menggunakan nanopartikel TiO2, sedangkan pada gambar B dapat diketahui bahwa adanya nanopartikel TiO2. Kemudian dari hasil SEM itu diketahui persebaran nanopartikel TiO2 menyebar merata pada lapisan dalam jerigen sebesar 14%. Berikutnya yaitu uji fisik dan juga mekanik. Dapat dilihat di tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi TiO2, maka nilai ketebalan plastik, tensile strength, dan elongation at break semakin menurun. Berikutnya, semakin kecil konsentrasi nanopartikel TiO2, maka nilai modulus elastisitas dan isotope impact strength semakin besar. Yang ketiga, nilai ketebalan dan tensile strength memengaruhi uji transportasi dan kekuatan jerigen. Yang keempat, nilai isotope impact strength memengaruhi kekuatan ketika jatuh. Pada tabel 2 disimpulkan migrasi masing-masing logam kurang dari 1 mg per mililiter yang sesuai dengan syarat BPOM. Yang kedua, fraksi ekstrak N-heksan dan fraksi teralosilen menunjukkan bahwa penambahan nanopartikel TiO2 aman untuk digunakan sebagai kemasan produk olahan. Selanjutnya untuk tabel 3, berdasarkan hasil uji jatuh pada ketinggian 80 cm menunjukkan bahwa jerigen tetap dalam keadaan baik. Sedangkan pada hasil uji tumpukan memperlihatkan jika lapisan dengan tambahan nanopartikel atau tanpa penambahan nanopartikel TiO2 tidak terjadi deformasi. Yang selanjutnya ada hasil uji getaran jerigen tanpa penambahan nanopartikel TiO2 dan penambahan ini menunjukkan bahwa sama-sama kuat menahan vibrasi. Selanjutnya untuk uji organoleptis saus sambal. Warna saus sambal yang disimpan dalam jerigen tanpa penambahan nanopartikel menjadi berubah warna atau memudar. Selama 1 tahun, botol saus sambal yang disimpan dalam jerigen dengan TiO2 mengalami sedikit perubahan pada bau, rasa, dan warna. Sedangkan yang tanpa penggunaan TiO2 terlihat tidak segar dan warna menjadi pudar. Botol saus sambal tanpa penambahan nanopartikel TiO2 pada minggu ke-20 menunjukkan adanya koloni ALT. Minggu ke-43 terdapat kapang. Botol saus sambal dengan penambahan variasi nanopartikel TiO2 hingga minggu ke-48 tidak terlihat adanya koloni. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.